Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis kurikulum. Nah, kurikulum tersebut ada dari kurikulum dari masa ke masa. Dalam perkembangannya, kurikulum yang ada di Indonesia mengalami banyak sekali perubahan, dimulai sejak masa Orde Lama hingga Orde sekarang. Nah, kurikulum dari awal kemerdekaan atau Orde Lama adalah kurikulum 1947, di mana kurikulum pertama ini pertama lahir setelah Indonesia merdeka disebut rencana pelajaran atau dalam bahasa Belanda Leerplan. Jadi, kurikulum ini memberikan materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian dan kehidupan sehari-hari, serta memberikan perhatian terhadap pendidik kesenian. Nah, setelah itu kurikulum 1952. Nah, setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 1964. Di penghujung era pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1994 pada tahun sebelumnya, yaitu kurikulum 1984. Proses pembelajaran menekankan pada pola pembelajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar, kurang memperhatikan muatan pelajaran. Nah, selanjutnya kurikulum pada masa Orde Baru. Kurikulum pada masa Orde Baru di sini adalah kurikulum 1968. Di era Orde Baru, kurikulum pendidikan dimulai dengan adanya TAP MPRS tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, dan disebut kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kurikulum 1975. Nah, inti dasar tujuan kurikulum ini adalah konsep pendidikan ditentukan dari pusat. Para pengajar tidak perlu berpikir membuat konsep sendiri bagaimana pola pengajaran yang tidak harus digelar di dalam kelas. Nah, selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum 1975 ini hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak lagi relevan. Nah, karena itulah pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Pada masa reformasi, kurikulum tahun 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk inovasi kurikulum. Kemunculan KBK sering dengan munculnya semangat reformasi pendidikan. Nah, selanjutnya kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, selanjutnya kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Nah, pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP untuk kelas 7, 8, dan SMA untuk kelas 10 dan kelas 11. Pengertian analisis kurikulum. Pengertian analisis kurikulum secara umum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang berpedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum berasal dari kata Latin, yaitu curre, yang memiliki banyak arti. Seperti halnya anak balita yang berusaha atau menjalani proses untuk berjalan, yaitu halnya seperti kurikulum itu sendiri, yang artinya menjalani, berusaha, berjalan dengan cepat, dan maju
ke depan. Pengertian analisis kurikulum menurut undang-undang dan para ahli. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menurut Prof. Dr. Nasution MA, dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Yang ketiga, menurut Dr. Nana Sutjana, dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolahan. Tujuan dan analisis kurikulum. Tujuan analisis kurikulum yaitu untuk mengungkapkan data apa saja yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki, juga mengevaluasi kurikulum tersebut. Sedangkan fungsi dari analisis kurikulum itu sendiri yaitu sebagai memperbaiki kelemahan, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi yang baru, meningkatkan produktivitas SDM dalam dunia pendidikan, dan menjawab pertanyaan yang masih belum terjawab pada kurikulum sebelumnya. Tadi ada memperbaiki kelemahan yang ada, di mana kurikulum atau isinya akan kita cari kelemahan apa saja yang membuat kita kesulitan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Lalu ada menciptakan metode baru, di mana kita akan menciptakan metode baru untuk mendapatkan keaktifan seorang peserta didik dalam belajar mengajar. Yang terakhir ada meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, di mana kita akan menggunakan media yang dimana media tersebut dapat membuat anak kreatif dalam belajarnya. Seperti hanya kita bisa menggunakan proyektor, nanti kita akan menayangkan sebuah video atau sebuah gambar, atau kita menggunakan media gambar. Media gambar yang dimana kita akan memberi suatu tanya jawab dengan menggunakan gambar tersebut. Ruang lingkup analisis kurikulum. Yang pertama adalah konsep kurikulum dalam pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana yang mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada komponen kurikulum, di mana dalam komponen kurikulum terdapat analisis kurikulum, tujuan kurikulum, materi kurikulum, strategi pembelajaran yang akan digunakan, organisasi, dan yang terakhir evaluasi. Ketiga, fungsi kurikulum adalah sebagai sasaran untuk mengukur kemampuan dan konsumsi pendidikan. Keempat, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajaran untuk digunakan mencapai tujuan pendidikan nasional. Kelima, landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang signifikan, seperti halnya bangunan yang kokoh
dengan adanya landasan dan tiang penopang. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum, kurikulum developer, dan kegiatan landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat signifikan, seperti bangunan yang kokoh dengan adanya landasan dan tiang penopang. 5. Luaran analisis kurikulum. Luaran atau hasil yang kita peroleh dari analisis kurikulum ini yaitu mengetahui sejarah tentang kurikulum dari masa ke masa, baik konsep, komponen, metode yang digunakan beserta tujuan dan fungsinya. Sebagai calon guru, hendaknya kita tahu bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam analisis kali ini, kita dapat membedakan bagaimana efektivitas kurikulum dari masa ke masa dan bagaimana cara kita memperkecil kekurangan dalam kurikulum tersebut.